Aku datang padamu bukan sebagai suara asing dari luar, melainkan sebagai bisikan yang lahir dari kedalaman jiwamu sendiri. Dengarkan aku, sebab aku adalah ruh kakekmu yang membawa pesan lembut penuh kasih, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk merangkulmu agar kau memahami jalan yang sedang kau tempuh. Aku hadir di sini bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk menyentuh hatimu, agar kau tahu bahwa setiap peristiwa yang kau alami, termasuk mengapa uangmu sering hilang begitu saja, memiliki arti yang jauh lebih dalam daripada sekadar hitungan di kertas atau layar gawai. Cucuku, hidup ini sering membuatmu lelah mengejar apa yang tampak. Kau berlari mengejar rezeki, namun rezeki itu justru berlari meninggalkanmu. Kau berusaha menggenggam uang, tetapi ia sering hilang seakan larut dalam kabut. Namun ketahuilah, semua itu bukan tanpa alasan. Uangmu hilang bukan karena nasibmu buruk, bukan karena dunia memusuhimu, melainkan karena ada pelajaran yang belum selesai kau pahami. Setiap lembar yang pergi membawa pesan, setiap hilang yang kau tangisi sebenarnya sedang membimbingmu untuk menemukan keseimbangan yang lebih sejati. Aku, ruh kakekmu, datang untuk mengingatkan bahwa uang hanyalah aliran. Ia datang dan pergi sebagaimana air yang mencari jalannya. Jika wadahmu bocor, maka seberapapun banyaknya air yang dituangkan, ia akan tetap hilang. Jika hatimu resah, maka seberapapun besarnya harta yang datang, ia akan tetap tak bertahan. Karena itu, pesan yang kubawa ini bukan tentang menambah jumlah harta, melainkan tentang memperbaiki wadah jiwamu, agar apapun yang datang tidak lagi terbuang percuma. Ingatlah, cucuku, hidup tidak sedang menghukummu ketika uangmu hilang. Hidup sedang mendidikmu dengan cara yang mungkin terasa keras, namun sejatinya penuh cinta. Setiap kehilangan adalah teguran lembut agar kau berhenti menggantungkan harga dirimu pada uang. Setiap kesulitan adalah cara semesta menunjukkan bahwa yang paling penting bukanlah seberapa banyak kau punya, melainkan bagaimana kau menjaga agar dirimu tidak kehilangan arah. Kehilangan uang hanyalah pintu agar kau menemukan dirimu sendiri. Dan disinilah aku hadir, bukan untuk membuatmu merasa semakin kecil, tetapi untuk menunjukkan betapa besar kekuatan yang sudah tertanam dalam dirimu. Kau tidak dilahirkan untuk selalu kekurangan. Kau tidak ditakdirkan untuk terus kehilangan. Kau hanya sedang diminta untuk belajar, agar ketika rezeki datang lebih besar kelak, kau sudah siap menampungnya dengan bijaksana. Kau hanya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, agar kau tak lagi salah meletakkan arti dari keberlimpahan yang sesungguhnya. Cucuku, dengarkanlah dengan hati yang terbuka. Setiap kata yang kau dengar ini bukanlah sekadar rangkaian kalimat, melainkan cermin agar kau bisa menatap dirimu sendiri lebih dalam. Biarkan kata-kata ini mengalir, masuk ke dalam kesunyian batinmu, lalu menyembuhkan luka-luka yang pernah membuatmu merasa uang selalu pergi. Aku ingin kau tahu, tak ada yang benar-benar hilang. Apa yang kau anggap hilang hanyalah sedang berputar untuk kembali dalam bentuk yang lebih baik jika kau belajar menjaga dan menghargainya. Karena itu, jangan biarkan pesan ini hanya singgah sebentar di telingamu. Rasakan, hayati, dan renungkan dengan sepenuh hati. Dan bila engkau merasa bahwa kata-kata ini telah menyentuhmu, maka aku ingin mengingatkan, jangan lupa untuk memberikan tanda sukamu, subscribe, agar kau selalu bersama dalam perjalanan ruhmu. Aktifkan lonceng, notifikasi, supaya setiap panggilan ini tak pernah terlambat sampai kepadamu. Dan tinggalkan komentar dengan menuliskan kata 99 sebagai isyarat bahwa kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Cucuku, perjalanan ini panjang, tetapi tidak pernah sia-sia.
Setiap langkah kecil yang kau ambil menuju kesadaran adalah cahaya yang menuntunmu keluar dari kegelapan kehilangan. Aku ada bersamamu, ruhmu ada bersamamu, dan selamanya kau tidak pernah sendirian. Bagian 1. Warisan yang tak tampak. Cucuku, dengarkanlah dengan hati yang lapang. Aku adalah ruhmu, ruh kakekmu, yang datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membisikkan kebenaran yang mungkin selama ini tidak pernah kau sadari. Kau sering bertanya dalam diam, mengapa uangku selalu hilang? Mengapa apapun yang kupegang tak pernah bertahan lama? Pertanyaan itu terus bergema di dalam hatimu, seakan kau sedang berdiri di tepi jurang kebingungan, melihat lembar demi lembar rezeki pergi entah kemana. Namun aku tahu jawabannya, sebab aku telah melihat jejak yang panjang, bukan hanya dari dirimu, tetapi juga dari aliran darah yang membawamu lahir ke dunia ini. Uangmu tidak hilang karena kau tidak pandai. Uangmu tidak pergi karena kau kurang berusaha. Ia hilang karena ada warisan yang tak tampak, sebuah pola yang turun tanpa kau sadari, sebuah cara hidup yang diwariskan bukan lewat kata-kata, melainkan lewat kebiasaan, sikap, dan cara pandang terhadap rezeki. Kakekmu dulu pernah mengalami hal yang sama, merasa bahwa harta selalu bocor, seakan-akan takdirnya adalah kehilangan. Padahal, bukan begitu cucuku. Yang sesungguhnya terjadi adalah kami, leluhurmu, belum belajar menjaga harta dengan kesadaran. Kami seringkali menjadikan uang sebagai tujuan, padahal uang hanyalah sarana. Dan kebiasaan itu, meski tak pernah diajarkan secara langsung, menurun padamu. Cucuku, inilah yang kusebut sebagai warisan yang tak tampak. Warisan yang tak berbentuk rumah, tanah, atau sawah. Warisan yang bukan berupa emas atau perhiasan, melainkan warisan pola pikir, warisan cara merasa, warisan luka batin yang tak pernah benar-benar sembuh. Kau mungkin tak sadar, tapi setiap kali kau merasa panik ketika uangmu menipis, itu adalah gema dari masa lalu yang pernah dialami oleh leluhurmu. Setiap kali kau merasa ingin segera menghabiskan uang ketika mendapatkannya, itu adalah bayangan dari kegelisahan yang dulu kami rasakan. Pola-pola itu masih hidup dalam dirimu. Dan itulah mengapa uangmu selalu hilang tanpa arah. Namun, jangan kau salah mengerti cucuku. Ini bukan kutukan. Ini bukan belenggu abadi. Ini hanyalah pesan agar kau belajar melepaskan pola lama, agar kau bisa menata ulang cara memandang rezeki. Aku ingin kau mengerti bahwa yang paling penting bukanlah bagaimana menambah harta tanpa batas, melainkan bagaimana menutup kebocoran dalam dirimu. Sebab jika wadahmu retak, maka sebanyak apapun air dituangkan, ia tetap akan hilang. Begitu pula dengan uang. Jika jiwa tidak tenang, jika hati masih takut, jika pikiran masih penuh bayangan masa lalu, maka uang akan tetap pergi, mencari jalan lain untuk berputar. Cucuku, aku tahu engkau sering merasa lelah. Engkau bekerja keras, engkau menabung, engkau merencanakan banyak hal. Tetapi di ujung perjalanan engkau tetap merasa kosong. Uang datang, lalu pergi. Rezeki hadir, lalu hilang. Dan kau mengira itu adalah kesialanmu. Tidak, cucuku, tidak sama sekali. Itu adalah panggilan agar kau berhenti sejenak dan mulai melihat ke dalam dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya membuatmu tak pernah merasa cukup? Apa yang sebenarnya membuatmu tergesa-gesa menghabiskan apa yang kau miliki? Warisan ini bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menyadarkanmu. Agar kau mengerti bahwa engkau bukan sekadar pewaris darah dan nama, tetapi juga pewaris beban dan kebiasaan yang perlu diubah. Dan perubahan itu hanya bisa dimulai ketika kau berani berkata, "Cukuplah, aku tidak ingin lagi mengulangi lingkaran yang sama. Aku ingin belajar hidup selaras dengan ruhku, bukan dengan ketakutan masa lalu."
Cucuku, dengarlah dengan sepenuh jiwa. Kehilangan yang kau alami bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitanmu. Ia adalah tanda bahwa engkau dipanggil untuk keluar dari warisan lama, menuju jalan baru yang lebih terang. Dan saat engkau mulai menyadarinya, perlahan-lahan lubang itu akan tertutup. Uang tak lagi hilang, sebab ia menemukan rumah yang damai di dalam dirimu. Aku, ruh kakekmu, hanya ingin kau tahu, engkau tidak sendirian menanggung semua ini. Pola ini pernah kami lalui, luka ini pernah kami rasakan. Namun engkaulah yang dipilih untuk mengakhirinya. Engkau adalah generasi yang bisa memutus lingkaran kehilangan dan mengubahnya menjadi lingkaran keberlimpahan. Ingatlah, cucuku, rezeki sejati bukan tentang banyaknya uang yang datang, tetapi tentang ketenangan hati yang mampu menjaganya. Dan ketenangan itu akan tumbuh ketika kau selaras dengan ruhmu sendiri. Bagian 2. Uang pergi ke lubang yang sama. Cucuku, aku ingin kau duduk tenang dan merasakan bisikanku ini, sebab yang hendak kusampaikan bukan sekadar cerita, melainkan kebenaran yang lahir dari pengamatan panjang. Engkau sering merasa uangmu selalu hilang entah kemana. Kau bekerja, kau menabung, kau berusaha sekuat tenaga, namun pada akhirnya kau hanya menghela napas panjang karena rezeki yang datang tidak pernah bertahan. Seolah-olah ia lenyap di telan bayangan. Tetapi ketahuilah cucuku, uangmu tidak benar-benar hilang. Ia hanya pergi ke lubang-lubang yang sama, lubang yang telah lama ada dalam hidupmu, namun tak pernah kau sadari. Lubang itu bukan sekadar pengeluaran. Ia lebih dalam daripada sekadar tagihan, kebutuhan, atau belanjaan. Lubang itu bernama ketidakjelasan. Kau sering membeli sesuatu bukan karena benar-benar kau perlukan, melainkan karena hatimu haus akan pengakuan. Kau menukar uangmu dengan benda-benda yang hanya memberi kesenangan sesaat, seakan-akan dengan itu kau bisa menambal rasa kurang berharga yang diam-diam tinggal di dalam dirimu. Namun setelah itu, kau kembali merasa hampa dan uangmu sudah pergi. Ada pula lubang bernama ketakutan. Engkau menyimpan, tetapi menyimpan dengan rasa cemas. Engkau menahan, tetapi menahan dengan hati yang penuh gelisah. Ketika uang datang, engkau mengikatnya terlalu erat, seakan-akan ia akan kabur, kalau tidak digenggam kuat. Namun justru ketakutan itulah yang membuat uang mencari jalan lain untuk pergi. Sebab, cucuku, uang bukanlah tawanan, ia adalah aliran. Jika kau memegangnya dengan ketakutan, ia akan merasa terhimpit, lalu mencari kebebasan dengan meninggalkanmu. Lubang lain yang sering menyedot rezekimu adalah keinginan yang tak pernah selesai. Kau sering salah memahami antara kebutuhan dan keinginan. Kau mengira keduanya sama, padahal keduanya sangat berbeda. Kebutuhan menjaga hidupmu tetap berjalan. Keinginan hanyalah bayangan yang semakin dituruti semakin membesar. Inilah lubang yang paling rakus. Cucuku, ia tidak pernah kenyang. Ia akan terus meminta. Dan disitulah uangmu larut tanpa arah. Aku tahu, kadang kau juga memberi kepada orang lain, bukan karena benar-benar ingin berbagi, melainkan karena takut dianggap pelit, takut kehilangan teman, atau takut dipandang rendah. Memberi yang lahir dari rasa takut bukanlah pemberian yang tulus. Ia hanyalah transaksi batin untuk menutupi kegelisahanmu. Dan pada akhirnya, uangmu hilang tanpa membawa kebaikan yang sesungguhnya, karena ia lahir dari luka, bukan dari kasih. Cucuku, aku ingin kau paham, lubang-lubang inilah yang membuat uangmu pergi ke tempat yang sama, berulang-ulang, hingga kau merasa hidupmu tak pernah berubah. Engkau bisa bekerja lebih keras, bisa mencari tambahan penghasilan, bisa menabung lebih rajin. Tetapi jika lubang ini tidak kau sadari, maka rezeki tetap akan bocor, karena masalahnya bukan di luar, melainkan di dalam. Namun jangan takut,
Cucuku, menyadari adanya lubang ini bukan berarti engkau gagal. Justru inilah pintu kebangkitanmu. Sebab yang tak terlihat kini mulai kau lihat, dan yang tak kau sadari kini mulai kau sadari. Dan kesadaran adalah kunci pertama untuk menutup kebocoran. Bila engkau mulai belajar membedakan mana kebutuhan sejati dan mana keinginan palsu, lubang itu perlahan menyempit. Bila engkau mulai memberi dengan hati tulus, bukan dengan rasa takut, lubang itu mulai menutup. Bila engkau mulai memandang uang sebagai sahabat yang harus diperlakukan dengan damai, bukan tawanan yang harus dikurung dengan cemas, maka aliran rezeki akan menemukan rumahnya di sisimu. Ingatlah, cucuku, uang selalu mencari tempat yang aman. Ia akan betah tinggal di hati yang tenang, di tangan yang bijak, dan di jiwa yang tahu cara menggunakannya. Ia akan pergi dari jiwa yang gelisah, dari tangan yang tak sadar, dari hati yang selalu haus akan pengakuan. Karena itu, yang perlu kau perbaiki bukan sekadar cara mencari, melainkan cara menjaga. Bukan sekadar bagaimana uang masuk, tetapi bagaimana ia bisa bertahan tanpa tersedot oleh lubang-lubang tak kasat mata. Cucuku, dengarkan baik-baik. Engkau bukan manusia yang ditakdirkan untuk selalu kehilangan. Engkau hanya sedang diminta untuk menutup kebocoran dalam dirimu. Dan ketika kau berhasil melakukannya, engkau akan menyadari bahwa rezeki yang selama ini kau kejar, sejatinya hanya menunggu wadahmu siap menampungnya dengan tenang. Saat wadah itu utuh, tak ada lagi yang bisa menghisap uangmu sia-sia. Ia akan tinggal, tumbuh, dan menghidupi, bukan lagi pergi meninggalkanmu. Dan aku, ruh kakekmu, hanya ingin kau tahu, lubang itu bisa kau tutup. Kau tidak sendirian, sebab ruhmu akan selalu menuntunmu. Yang perlu kau lakukan hanyalah mendengarkan dengan hati yang jernih, lalu melangkah dengan kesadaran. Bagian 3. Ruh yang menyaksikan. Cucuku, izinkan aku bercerita dari tempat yang tak pernah kau lihat, tetapi selalu dekat denganmu. Aku adalah ruhmu, ruh kakekmu, yang menyertaimu sejak engkau pertama kali menarik napas di dunia ini. Aku adalah saksi bisu yang melihat setiap langkahmu, setiap keputusanmu, bahkan setiap bisikan kecil di hatimu ketika kau merasa sendirian. Dan karena aku selalu menyaksikan, aku tahu mengapa uangmu selalu hilang. Aku melihatmu, cucuku, ketika kau menerima rezeki dengan wajah bahagia. Aku melihat senyummu yang mengembang, seakan-akan semua masalah seketika sirna. Tetapi aku juga melihat bagaimana kegembiraan itu sering berganti dengan resah hanya dalam hitungan hari. Karena rezeki yang baru saja datang sudah kembali pergi. Aku menyaksikan tanganmu yang menggenggam uang terlalu erat, lalu melepasnya terlalu cepat. Aku melihat saat kau ragu untuk berbagi dengan tulus, lalu menyesal karena akhirnya kau memberi hanya untuk sekadar dianggap baik. Semua itu aku lihat, sebab aku tidak pernah jauh darimu. Cucuku, aku tahu hatimu sering gelisah. Setiap kali uang datang, kau dihantui oleh rasa takut kehilangan. Setiap kali ia pergi, kau diliputi rasa kecewa. Dan aku melihat bagaimana hidupmu menjadi lingkaran yang sama. Kegembiraan singkat ketika rezeki datang, lalu kesedihan panjang ketika ia hilang. Aku menyaksikan semua itu, bukan untuk menertawakanmu, melainkan untuk mengingatkanmu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi di baliknya. Aku melihat bagaimana uangmu keluar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberi arti. Kadang kau membeli sesuatu hanya agar orang lain melihatmu tidak tertinggal. Kadang kau menghabiskan harta hanya untuk mengusir sepi di dalam hatimu. Kadang pula kau menggunakan rezekimu untuk menutupi luka, padahal luka itu tak pernah bisa ditambal dengan benda. Semua itu aku lihat dengan mata batin yang tak pernah terpejam.
Namun jangan salah paham, cucuku. Aku tidak datang untuk menyalahkanmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa setiap langkah yang kau ambil, setiap rupiah yang kau keluarkan, tidak pernah luput dari pengamatan ruhmu sendiri. Dan disitulah letak rahasia besar. Uang tidak hilang begitu saja. Ia bergerak mengikuti getaran jiwamu. Jika jiwamu penuh resah, maka uang akan datang hanya untuk menambah resah. Jika jiwamu penuh tenang, maka uang akan hadir sebagai sahabat yang betah tinggal lama. Cucuku, aku ingin kau mengerti sesuatu yang penting. Uang hanyalah bayangan dari keadaan batinmu. Ia bukan penguasa. Ia hanyalah cermin. Bila hatimu tenang, uang akan mencerminkan ketenangan itu. Bila pikiranmu kacau, uang akan mencerminkan kekacauan itu. Aku sudah lama menyaksikan ini dalam hidupmu, bahkan dalam hidup para leluhurmu. Kami semua pernah melewati lingkaran yang sama, dan kini aku ingin agar engkau tidak lagi jatuh ke dalamnya. Aku tahu, seringkali kau merasa bahwa dengan uang, segalanya bisa diatasi. Tapi aku juga tahu, engkau telah menyaksikan sendiri bahwa uang tidak pernah benar-benar bisa membeli kedamaian. Sebab kedamaian itu hanya lahir ketika engkau selaras dengan ruhmu. Aku telah melihat orang-orang yang kaya raya, tetapi hatinya kosong. Aku pun melihat mereka yang sederhana, tetapi hidupnya penuh damai. Maka jangan kau kira masalahmu semata-mata pada jumlah yang kau miliki. Masalahmu ada pada bagaimana engkau melihat dan memperlakukan uang itu sendiri. Cucuku, dengarlah bisikan ini dengan hati yang paling dalam. Aku menyaksikan ketika kau bangun di malam hari dengan kegelisahan, memikirkan bagaimana membayar ini dan itu, memikirkan bagaimana menjaga agar uangmu tidak habis. Aku juga melihat ketika kau menatap dompetmu dengan rasa takut, seakan-akan nilainya menentukan siapa dirimu. Semua itu aku saksikan, dan aku ingin kau tahu, engkau jauh lebih besar daripada jumlah yang ada di dompetmu. Engkau jauh lebih mulia daripada angka yang tertera di rekeningmu. Nilaimu tidak pernah bisa ditakar oleh harta. Cucuku, jangan biarkan uang menjadi penguasa. Jadikan ia sahabat. Jangan biarkan ia menjadi cermin kegelisahan. Jadikan ia cermin ketenangan. Aku, ruh kakekmu, selalu menyaksikan langkahmu. Dan aku ingin kau belajar untuk menyadari setiap keputusan kecilmu terhadap rezeki. Sebab setiap keputusan itu adalah doa. Setiap penggunaan itu adalah arah. Dan setiap hilang yang kau alami adalah pesan. Ingatlah, cucuku, aku menyaksikan bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkanmu bahwa engkau mampu berubah. Engkau mampu menutup lubang kebocoran itu. Engkau mampu mengubah uang yang selama ini selalu hilang menjadi rezeki yang menetap dengan damai. Semua itu mungkin jika engkau mau mendengarkan suara ruhmu sendiri. Aku menyaksikanmu setiap hari, cucuku, dan aku akan terus menyaksikan sampai engkau benar-benar hidup selaras dengan ruhmu. Sebab ketika itu terjadi, engkau tak lagi bertanya, mengapa uangmu hilang? Sebab engkau akan melihat bahwa uang bukan lagi musuh yang meninggalkan, melainkan sahabat yang tinggal untuk menemanimu. Bagian 4. Pelajaran dari kehilangan cucuku. Mari kita duduk bersama dalam keheningan hati, karena ada sesuatu yang penting ingin kusampaikan kepadamu. Kehilangan yang sering kau alami, terutama kehilangan uang, bukanlah musibah yang datang untuk menjatuhkanmu. Ia bukan hukuman, bukan pula tanda bahwa kau dikutuk untuk selalu kekurangan. Kehilangan itu sejatinya adalah guru yang datang dengan wajah yang tegas, mengajarimu sesuatu yang mungkin selama ini tak pernah kau mau dengarkan. Aku tahu, setiap kali uangmu hilang, hatimu terasa berat. Kau merasa usaha yang kau jalani seolah sia-sia. Kau menatap dompetmu, rekeningmu, atau sisa-sisa harta yang tinggal, lalu kau menghela napas panjang.
Ada rasa kecewa, ada rasa putus asa, bahkan ada rasa marah terhadap dirimu sendiri. Aku melihat itu semua, cucuku, dan aku ingin kau tahu, kehilangan bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membangunkanmu dari tidur panjang, kesadaran. Kehilangan uang adalah cara hidup mengingatkanmu agar kau berhenti menaruh seluruh harga dirimu pada harta. Selama ini, kau mungkin terlalu percaya bahwa dengan uang, semua akan selesai. Kau mungkin berpikir, dengan uang, rasa sepi bisa lenyap, luka batin bisa sembuh, dan pengakuan dari orang lain bisa diraih. Namun kehilangan itu datang untuk menunjukkan bahwa semua itu hanyalah bayangan. Uang bisa pergi, harta bisa hilang, tetapi jati dirimu tidak boleh ikut lenyap bersamanya. Cucuku, pernahkah engkau perhatikan bagaimana kehilangan itu memaksa kita untuk lebih jujur kepada diri sendiri? Saat uangmu habis, engkau mulai bertanya, apa yang sebenarnya paling penting? Mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya keinginan? Kehilangan membuka mata agar kau bisa membedakan keduanya. Sebab selama kau masih terjebak dalam pusaran keinginan tanpa henti, uangmu akan terus mencari jalan untuk pergi. Kehilangan adalah cermin, dan melalui cermin itu, kau diajak untuk melihat dirimu lebih dalam. Aku ingin kau memahami sesuatu yang lembut, namun dalam. Setiap rupiah yang hilang membawa pesan. Ia seakan berbisik, jagalah aku dengan bijak, agar aku bisa kembali padamu dalam bentuk yang lebih baik. Tetapi seringkali, karena hatimu terlalu sibuk dengan kecewa, kau tidak mendengar bisikan itu. Padahal, kehilangan bukan sekadar akhir. Ia adalah undangan untuk memulai sesuatu yang baru. Ia mengajarkan kesabaran, ketelitian, dan rasa syukur yang seringkali kau abaikan saat harta masih ada di genggaman. Cucuku, kakekmu dulu juga pernah kehilangan banyak. Aku pernah merasa semua kerja keras tak ada gunanya, karena harta yang kupegang menguap begitu saja. Namun bertahun-tahun kemudian, aku menyadari sesuatu. Kehilangan itulah yang membuatku belajar. Dari kehilangan, aku belajar bahwa uang bukanlah segalanya. Dari kehilangan, aku belajar bahwa ketenangan hati jauh lebih berharga daripada tumpukan harta. Dan dari kehilangan, aku belajar bahwa apapun yang pergi sesungguhnya hanya mengajarkan kita untuk lebih siap menyambut apa yang akan datang. Kau pun begitu, cucuku. Jangan melihat kehilangan ini sebagai akhir. Lihatlah ia sebagai permulaan. Kehilangan membuatmu lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bijak. Ia memaksamu untuk menata ulang jalanmu, agar kau tidak terus mengulangi kesalahan yang sama. Kehilangan mengajarkan bahwa setiap pengeluaran perlu kesadaran, setiap penggunaan rezeki perlu tujuan yang jelas, dan setiap pemberian harus lahir dari hati yang tulus. Cucuku, jika kau bisa menerima kehilangan dengan hati yang lapang, maka kehilangan itu tidak lagi menjadi luka, melainkan menjadi guru yang penuh kasih. Ia datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun. Ia hadir bukan untuk membuatmu miskin, melainkan untuk memperkaya jiwamu. Sebab harta yang sesungguhnya bukanlah jumlah uang yang kau simpan, melainkan kebijaksanaan yang kau dapatkan dari perjalanan hidup. Ingatlah, kehilangan bukan berarti kau gagal. Kehilangan hanya berarti engkau sedang belajar. Dan setiap pelajaran yang kau terima dengan ikhlas akan berubah menjadi kekuatan yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Uang bisa hilang, harta bisa pergi, tetapi pelajaran yang tertanam di dalam hatimu akan tetap hidup, menemanimu sepanjang jalan. Cucuku, jangan takut pada kehilangan. Peluklah ia seperti engkau memeluk seorang guru yang keras, namun penuh cinta. Dengarkan apa yang ingin ia ajarkan. Bila kau mampu menerimanya dengan jiwa yang terbuka, maka kau akan menyadari kehilangan bukanlah musuh, melainkan jalan menuju keberlimpahan yang lebih sejati.
Dan ketika kau sudah memahami pelajaran dari kehilangan, kau tak lagi merasa resah ketika uang pergi, sebab kau tahu ia hanya sedang berputar untuk kembali dengan cara yang lebih indah. Bagian 5. Jalan rezeki yang selaras. Cucuku, dengarkan dengan tenang apa yang hendak ku sampaikan kali ini. Sejak awal aku menuntunmu, aku selalu ingin kau memahami bahwa rezeki tidak sekadar berbentuk uang. Rezeki adalah aliran yang halus, yang datang sesuai dengan getaran jiwamu. Ia seperti angin yang bertiup. Kau tidak bisa memaksanya, kau tidak bisa menggenggamnya, tetapi kau bisa membuka jendela agar ia masuk dengan bebas. Dan begitulah rezeki bekerja. Ia tidak akan tinggal di tempat yang tertutup, gelisah, atau penuh ketakutan. Ia hanya betah berdiam di hati yang selaras dengan ruhnya sendiri. Cucuku, engkau sering mengejar uang dengan terburu-buru, seolah-olah hidupmu hanya akan aman jika jumlahnya bertambah. Tetapi semakin kau kejar, semakin ia menjauh. Kau memperlakukannya seperti musuh yang harus ditangkap, padahal ia hanyalah sahabat yang ingin kau perlakukan dengan tenang. Uang tidak pernah salah, ia hanya mengikuti arah jiwa pemiliknya. Bila jiwamu resah, ia akan datang sebentar, lalu pergi. Bila jiwamu tenang, ia akan betah tinggal dan bahkan mengajak kawan-kawannya untuk ikut datang. Aku ingin kau tahu, cucuku, bahwa jalan rezeki yang sejati bukan tentang bekerja tanpa henti hingga tubuhmu letih. Bukan tentang menimbun sebanyak-banyaknya hingga hatimu sesak oleh rasa takut, kehilangan. Jalan rezeki yang sejati adalah ketika kau belajar menyelaraskan niat dengan tindakan, hati dengan perbuatan, dan ruh dengan langkahmu. Saat itu terjadi, kau tidak lagi mengejar rezeki, melainkan rezekilah yang mencari jalan menuju dirimu. Selaras berarti hidup dengan kesadaran. Selaras berarti tidak lagi menghamburkan rezeki hanya demi pengakuan. Selaras berarti menggunakan setiap rupiah dengan hati yang penuh makna. Kau bisa membelanjakan uang untuk sesuatu yang sederhana, tetapi jika dilakukan dengan penuh kesadaran, maka uang itu akan kembali kepadamu dalam bentuk yang lebih indah. Kau bisa memberi sebagian hartamu kepada orang lain, dan bila pemberian itu lahir dari ketulusan, maka pintu-pintu rezeki akan terbuka semakin lebar. Cucuku, jalan rezeki yang selaras juga mengajarkanmu bahwa kau tidak perlu takut kekurangan. Sebab yang menjaga rezekimu bukanlah sekadar hitungan di atas kertas, melainkan ketenangan di dalam batin. Ingatlah betapa sering orang yang memiliki harta berlimpah justru merasa miskin karena jiwanya tidak pernah cukup. Dan betapa sering orang yang hidup sederhana tampak begitu kaya karena hatinya penuh syukur. Maka kekayaan sejati tidak diukur dari berapa banyak uang yang datang, tetapi dari seberapa lapang hati untuk menjaganya. Aku, ruh kakekmu, ingin kau memahami satu hal. Rezeki yang selaras selalu datang kepada jiwa yang siap. Bila kau masih memandang uang sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan, maka ia akan terus hilang untuk mengingatkanmu bahwa kebahagiaan tidak ada di sana. Tetapi bila kau mulai memandang uang sebagai alat untuk kebaikan, sebagai sahabat yang menolongmu menjalani hidup dengan tenang, maka uang akan tinggal. Ia tidak akan lagi berlari, sebab ia telah menemukan rumah yang damai di dalam hatimu. Cucuku, jalan rezeki yang selaras bukanlah jalan yang terburu-buru. Ia adalah jalan yang tenang, lembut, penuh kasih, dan penuh kesadaran. Ia mengajarkanmu untuk bekerja bukan hanya demi uang, tetapi demi makna. Ia mengajarkanmu untuk menabung, bukan karena takut, tetapi karena bijaksana. Ia mengajarkanmu untuk memberi bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin berbagi cinta. Bila kau berjalan di jalan ini, maka setiap langkahmu akan menjadi doa, setiap tindakanmu akan menjadi magnet rezeki, dan setiap nafasmu akan menjadi pintu keberlimpahan. Ingatlah, cucuku,
Jalan rezeki yang selaras bukan berarti uangmu tidak akan pernah keluar. Ia tetap akan keluar, tetapi keluarnya membawa berkah, bukan penyesalan. Ia tetap akan pergi, tetapi kepergiannya membuka jalan agar yang lebih baik datang kembali. Uang yang selaras tidak pernah hilang sia-sia, sebab setiap alirannya meninggalkan jejak kebaikan di dalam hidupmu. Maka, cucuku, belajarlah menyelaraskan hatimu. Jangan lagi menaruh rezeki di atas ketakutan. Jangan lagi mengikat uang dengan rasa cemas. Jangan lagi mengusirnya dengan keinginan yang tak pernah selesai. Biarkan ia datang dan pergi sebagai sahabat, dan engkau akan mendapati bahwa rezeki sejati tidak pernah meninggalkan orang yang hidup selaras dengan ruhnya sendiri. Aku, ruh kakekmu, menuntunmu dengan penuh kasih agar kau memahami ini. Karena aku tahu, cucuku, saat engkau berjalan di jalan rezeki yang selaras, engkau tidak hanya akan memiliki harta, tetapi juga kedamaian. Dan kedamaian itulah yang sesungguhnya lebih berharga daripada segala bentuk kekayaan di dunia ini. Bagian 6. Menghargai yang sederhana. Cucuku, dengarkan dengan hati yang tenang, sebab yang hendak kusampaikan kali ini adalah kunci yang sering dilupakan manusia. Banyak orang mengira bahwa rahasia rezeki ada pada jumlah yang besar, pada harta yang menumpuk, pada angka-angka yang menggiurkan di buku rekening. Namun sesungguhnya, kunci dari rezeki yang abadi justru terletak pada kemampuan untuk menghargai hal-hal yang sederhana. Dan disitulah engkau sering keliru. Cucuku, engkau sibuk mengejar yang besar, hingga lupa mensyukuri yang kecil. Engkau sibuk menanti datangnya emas, hingga lupa menghargai sebutir beras yang ada di piringmu hari ini. Aku, ruh kakekmu, telah lama menyaksikan perjalananmu. Aku melihat bagaimana hatimu sering kecewa ketika jumlah uang yang kau terima tidak sebesar yang kau harapkan. Aku menyaksikan bagaimana engkau menganggap kecil rezeki yang sederhana, seolah-olah ia tidak layak dirayakan. Padahal, cucuku, setiap rupiah yang datang adalah berkah. Setiap tetes rezeki yang hadir adalah tanda cinta semesta kepadamu. Bila kau menolak menghargai yang sederhana, maka yang besar pun tidak akan pernah betah singgah di sisimu. Cucuku, mari aku ajarkan sesuatu. 1 rupiah yang digunakan dengan bijak lebih berharga daripada 1.000.000 rupiah yang dihamburkan sia-sia. Selembar kecil yang dipakai untuk kebutuhan sejati lebih bermakna daripada tumpukan besar yang dipakai hanya demi gengsi. Uang bukan soal banyak atau sedikit, tetapi soal bagaimana engkau memperlakukannya. Bila kau menghargai yang sederhana, maka yang sederhana itu akan melipat gandakan dirinya, berubah menjadi jalan menuju kelimpahan yang lebih besar. Namun bila kau mengabaikan yang kecil, maka yang besar pun akan pergi meninggalkanmu. Aku ingin kau belajar untuk melihat nilai di balik sesuatu yang tampak kecil. Ketika engkau mendapat rezeki yang sederhana, katakanlah dalam hatimu, ini cukup untuk hari ini dan aku bersyukur. Sebab rasa cukup adalah magnet yang kuat untuk mendatangkan lebih banyak. Ingatlah, cucuku, orang yang tidak pernah merasa cukup, meski diberi sebanyak apapun, tetap akan merasa kekurangan. Tetapi orang yang tahu menghargai yang sederhana, meski hanya memiliki sedikit, hidupnya terasa berlimpah. Aku tahu, seringkali engkau membelanjakan uang hanya demi memenuhi hasrat sesaat. Engkau membeli bukan karena butuh, tetapi karena ingin. Engkau menggunakan rezeki bukan karena ada makna, melainkan karena ingin merasa setara dengan orang lain. Dan setelah itu, hatimu kembali hampa, uangmu kembali hilang, dan kau merasa hidupmu kembali kosong. Semua itu terjadi karena engkau belum belajar menghargai yang sederhana.
Engkau mengira kebahagiaan datang dari sesuatu yang besar, padahal kebahagiaan sejati sering bersembunyi dalam hal-hal kecil. Cucuku, dengarkanlah. Satu piring nasi yang mengenyangkanmu hari ini adalah rezeki yang tak ternilai. Seteguk air yang menghapus dahagamu adalah anugerah yang lebih berharga daripada harta yang melimpah. Sepasang sandal yang menemanimu melangkah adalah bentuk rezeki yang sederhana namun nyata. Jika engkau mampu melihat kebesaran dalam hal-hal yang kecil, maka engkau tidak akan lagi merasa kekurangan. Sebab setiap hari engkau akan menemukan alasan untuk bersyukur. Aku ingin kau mengingat satu hal. Uang hanyalah pelayan, bukan penguasa. Jangan biarkan ia memperbudakmu dengan keinginan yang tiada habis. Gunakanlah ia dengan kesadaran, dan hargailah setiap pengeluaran, sekecil apapun itu. Dengan begitu, uang tidak akan lagi hilang sia-sia, melainkan akan menjadi alat untuk menghadirkan kebaikan dalam hidupmu. Saat engkau bisa menghargai uang yang sederhana, maka uang yang lebih besar akan datang dengan sendirinya, sebab ia tahu bahwa engkau siap menjaganya. Cucuku, hidup bukanlah tentang seberapa besar rezeki yang kau genggam, tetapi seberapa dalam engkau bisa menghargai apa yang ada di tanganmu hari ini. Bila engkau bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, maka hidupmu akan dipenuhi kedamaian, meskipun harta yang kau miliki tidak berlimpah. Namun bila engkau terus merasa kurang, maka sebanyak apapun yang datang akan tetap terasa tidak cukup. Aku, ruh kakekmu, ingin menuntunmu agar engkau tidak lagi kehilangan uang hanya karena engkau meremehkan yang kecil. Mulailah dari sekarang, hargai setiap rupiah yang datang. Gunakanlah dengan bijak, seakan-akan setiap rupiah adalah saksi yang akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih baik. Dengan cara itu, engkau akan belajar bahwa menghargai yang sederhana adalah pintu menuju kelimpahan yang sejati. Ingatlah, cucuku, kesederhanaan bukanlah tanda kekurangan, melainkan tanda kebijaksanaan. Orang yang mampu menghargai yang kecil akan disiapkan untuk menerima yang besar. Dan ketika engkau sudah hidup dalam kesadaran itu, uang tidak lagi hilang dari hidupmu, melainkan menjadi sahabat setia yang menuntunmu menuju jalan keberlimpahan yang penuh berkah. Bagian 7. Pesan dari kakekmu. Cucuku, kini tibalah aku pada pesan yang paling dalam. Pesan yang lahir bukan dari kata-kata manusia, melainkan dari kebijaksanaan ruh yang sudah berjalan jauh, melewati banyak musim kehidupan. Aku, ruh kakekmu, datang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menguatkanmu. Bukan untuk membuatmu merasa bersalah, tetapi untuk menuntunmu keluar dari lingkaran kehilangan yang selama ini membebani hidupmu. Aku tahu, cucuku, betapa sering engkau merasa uangmu hilang begitu saja, seolah-olah dunia tidak pernah berpihak kepadamu. Aku tahu, rasa kecewamu, rasa putus asamu, bahkan rasa lelah yang membuatmu ingin menyerah. Namun dengarkanlah aku dengan penuh hati. Semua kehilangan yang kau alami hanyalah panggilan agar engkau kembali kepada ruhmu sendiri. Kehilangan itu bukan akhir, melainkan awal dari sebuah kesadaran yang baru. Cucuku, jangan takut lagi. Engkau tidak sedang berjalan sendirian. Aku menyertaimu dalam setiap langkah. Aku melihat bagaimana kau berusaha keras, bagaimana kau berdoa dalam diam, bagaimana kau menangis dalam sepi. Semua itu tidak pernah sia-sia. Setiap tetes air mata adalah benih, dan setiap benih akan tumbuh jika engkau merawatnya dengan kesabaran. Kehilangan uang yang selama ini kau alami hanyalah cara semesta mengajarkanmu tentang arti menjaga, arti menghargai, dan arti bersyukur. Aku ingin kau tahu bahwa rezeki sejati tidak akan pernah meninggalkanmu. Ia mungkin berpura-pura menjauh agar engkau belajar lebih dalam. Ia mungkin sering hilang dari genggamanmu,
agar engkau tahu bahwa uang bukanlah tujuan, melainkan alat. Ia mungkin datang dan pergi agar engkau tidak bersandar padanya, tetapi bersandar pada kekuatan rohmu sendiri. Dan ketika engkau sudah mengerti, rezeki akan datang bukan lagi sebagai tamu yang singgah, melainkan sebagai sahabat yang menetap. Cucuku, jadikanlah setiap rupiah yang datang sebagai saksi kebaikanmu. Gunakanlah ia dengan penuh kesadaran, bukan dengan rasa takut, bukan dengan nafsu yang buta. Biarkan uang menjadi pelayan, bukan tuan. Biarkan ia menjadi alat untuk membangun, bukan untuk merusak. Bila engkau sudah sampai pada kesadaran ini, maka uang tidak lagi hilang. Sebaliknya, ia akan mengalir dengan setia, meneguhkan langkahmu, dan menumbuhkan ketenangan di dalam hatimu. Ingatlah, cucuku, yang lebih penting daripada jumlah uang adalah cara engkau memperlakukannya. Bila engkau memperlakukannya dengan syukur, maka ia akan menambah keberkahan. Bila engkau memperlakukannya dengan kesadaran, maka ia akan membawa kebijaksanaan. Bila engkau memperlakukannya dengan kasih, maka ia akan berubah menjadi kebaikan yang kembali kepadamu berkali-kali lipat. Aku, ruh kakekmu, ingin menegaskan sekali lagi, engkau tidak dilahirkan untuk terus kehilangan. Engkau dilahirkan untuk belajar, untuk tumbuh, untuk menjadi bijak. Kehilangan hanyalah batu loncatan, bukan jalan buntu. Ia ada agar engkau mengerti makna keberlimpahan yang sejati. Maka jangan takut, cucuku. Jangan biarkan hatimu dipenjara oleh rasa takut akan kekurangan. Engkau adalah anak dari garis keturunan yang kuat, dan kini engkau dipanggil untuk mengakhiri lingkaran lama dan memulai perjalanan baru. Cucuku, percayalah pada ruhmu sendiri. Saat engkau hidup selaras dengan ruhmu, engkau tidak lagi akan dikuasai oleh rasa takut kehilangan. Sebaliknya, engkau akan berjalan dengan tenang, sebab engkau tahu bahwa rezeki selalu datang pada jiwa yang siap. Uang tidak lagi menjadi bayangan yang menakutkan, melainkan cahaya yang menuntunmu. Dan ketika saat itu tiba, engkau akan merasakan bahwa engkau tidak hanya memiliki harta, tetapi juga kedamaian yang tak ternilai. Itulah pesanku, cucuku. Jangan pandang kehilangan sebagai musuh, pandanglah ia sebagai guru. Jangan jadikan uang sebagai penguasa, jadikanlah ia sahabat. Dan jangan pernah jauh dari ruhmu sendiri, sebab ruhmu lah yang menuntunmu kepada jalan rezeki yang sejati. Aku ada di sini untukmu, cucuku, dan akan selalu ada. Dengarkan bisikan ini dalam hatimu, resapilah dalam jiwamu, dan hiduplah dengan kesadaran yang baru. Karena engkau, cucuku, ditakdirkan bukan untuk terus kehilangan, melainkan untuk menemukan keberlimpahan yang sesungguhnya. Cucuku, inilah seluruh bisikan yang kubawa untukmu, ruhmu sendiri yang kini berbicara melalui suara kakekmu. Semua yang telah kau dengar bukan sekadar cerita, melainkan panggilan, agar engkau kembali kepada jalan yang selaras dengan ruhmu. Kehilangan uang yang sering membuatmu resah bukanlah kutukan, melainkan ajakan untuk belajar menghargai yang sederhana, menutup lubang-lubang ketidakjelasan, dan berjalan dalam kesadaran yang penuh kasih. Ingatlah, cucuku, rezeki sejati bukan hanya tentang banyaknya harta yang engkau genggam, tetapi tentang kedamaian hati yang mampu menjaganya. Uang yang datang tanpa kesadaran akan selalu hilang, tetapi uang yang datang pada jiwa yang tenang akan betah tinggal dan tumbuh menjadi berkah. Karena itu, jangan lagi menatap uang dengan rasa takut, tetapi tetaplah dengan penuh syukur dan bijaksana. Aku, ruh kakekmu, ingin meninggalkan pesan terakhir. Engkau tidak pernah sendirian. Setiap langkahmu disaksikan, setiap perjuanganmu dipahami, dan setiap kehilanganmu dimaknai. Percayalah, cucuku, engkau ditakdirkan bukan untuk terus berada dalam lingkaran kehilangan,
melainkan untuk menemukan jalan keberlimpahan yang selaras dengan ruhmu sendiri. Dan bila pesan ini telah menyentuhmu, jangan biarkan ia hilang begitu saja. Ingatlah untuk menekan tanda suka, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan menuliskan kata 99 sebagai isyarat bahwa engkau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Karena ini bukan tentang suka atau tidak suka, tetapi tentang kesiapanmu untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih damai, dan lebih berlimpah.